Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi mengenai tentang pengertian dari BMT dan koperasi serta persamaan dan perbedaan antara keduanya. Mari kita simak bersama materi berikut ini. Baiklah, kita akan mempelajari tentang koperasi. Dan inilah dia beberapa submateri yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Baik, kita awali dari pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang dimiliki dan dijalankan oleh anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, yaitu koperasi merupakan suatu badan hukum yang didirikan oleh orang perorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usahanya yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya, landasan koperasi. Yang pertama, landasan ideal Pancasila sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Koperasi membutuhkan lapangan atau topangan dari landasan hukum Pancasila. Kedua, landasan UUD 1945. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, koperasi diposisikan sebagai soko guru perekonomian nasional. Atas kedudukan koperasi tersebut, maka koperasi dianggap perlu memiliki departemen atau kementerian khusus dalam kabinet. Selanjutnya, landasan sosial sesuai dengan prinsipnya, yaitu koperasi bermental gotong royong dan setia kawan. Keempat, landasan operasional Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Koperasi Nomor 12 Tahun 1967, Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992, UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Selanjutnya, tujuan koperasi. Adapun tujuan koperasi, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut, yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, kemudian memajukan kesejahteraan masyarakat, dan ikut serta dalam membangun tatanan perekonomian nasional. Ini adalah beberapa tujuannya, dan masih banyak tujuan yang lain. Baik, sekarang kita ke prinsip koperasi.
sesuai dengan nomor 25 Undang-Undang Dasar tahun 1992, yaitu keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Pengelolaan dilakukan secara demokrasi, pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, kemandirian, pendidikan koperasi, dan kerjasama antar koperasi. Cukup baik. Inilah merupakan prinsip dari koperasi. Selanjutnya kita membahas tentang jenis-jenis koperasi. Adapun beberapa jenis koperasi berdasarkan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ialah sebagai berikut. Yang pertama, koperasi konsumen. Kedua, koperasi produsen. Ketiga, koperasi jasa. Empat, koperasi simpan pinjam. Dan KSU atau koperasi serba usaha. Baik, sekarang kita akan membahas tentang manfaat koperasi. Yang pertama, koperasi merupakan dasar untuk memperkokoh perekonomian rakyat, kemudian meningkatkan kesejahteraan anggota dan kemakmuran masyarakat, bukan semerta untuk mengejar keuntungan secara pribadi. Menyediakan kebutuhan para anggota dan mempermudah para anggota untuk memperoleh modal usaha. Tentu sangat bermanfaat sekali ya bagi meningkatkan perekonomian masyarakat. Dan inilah beberapa struktur organisasi koperasi secara intern. Bisa kamu baca di situ? Menarik. Dan inilah dia struktur organisasi koperasi yang ditinjau dari segi intern atau ekstern. Cukup menarik. Apakah kamu berminat? Baiklah, jika kamu sudah paham, kita akan lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu BMT atau Baitul Mal wa Tamwil. Sudah siap untuk membahas? Baik, kita lanjut. Inilah beberapa sub materi yang akan kita bahas mengenai tentang Baitul Mal wa Tamwil. Pengertian dari BMT. BMT merupakan singkatan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau Baitul Mal wa Tamwil, yaitu lembaga keuangan mikro atau LKM yang beroperasi dan berjalan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Baitul Mal wa Tamwil atau disebut juga dengan koperasi syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya, dan biasanya berjalan dalam skala mikro. Cukup menarik. Apakah kamu bisa memahami? BMT terdiri dari dua istilah, yaitu Baitul Mal dan Baitul Tamwil. Baitul Mal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non-profit seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan Baitul Tamwil merupakan istilah untuk organisasi
yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Jadi dengan demikian BMT mempunyai peran ganda, yaitu berfungsi secara sosial dan fungsi secara komersial. Sampai di sini kamu bisa memahami? Oke, saya rasa kamu bisa memahami. Kita lanjut ke landasan hukum BMT. BMT berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berlandaskan pada prinsip syariah. Cukup baik. Juga terdapat dalam Quran surah kedua, surah Al-Baqarah ayat 282. Dasar hukum yang dapat dijadikan landasan hukum untuk Baitul Mal wa Tamwil yang akan menjadi koperasi sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian. Sangat baik untuk menjadi landasan hukum BMT. Oke, bisa kita lanjut teman-teman? Baik, sekarang kita membahas fungsi dan tujuan BMT. Baitul Tamwil atau rumah pengembangan harta, tugasnya ialah melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan sebagai investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi khususnya. Kemudian Baitul Mal atau rumah harta yaitu menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya. Inilah fungsi dan tujuan dari BMT. Apakah kamu cukup memahami? Oke. Kita lanjut ke prinsip dasar BMT. Dalam melaksanakan usahanya, BMT berpegang teguh pada prinsip utama yaitu keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilan, ketentraman, keterpaduan atau kesederajatan, kekeluargaan dan kebersamaan, kemandirian, profesionalisme, dan istiqomah serta berkelanjutan. Prinsip yang sangat baik dalam kegiatan ekonomi. Kita lanjut ke manfaat BMT. Adapun manfaat BMT itu ada 3 jenis. Yang pertama, manfaat bagi anggota, di antaranya adalah meningkatkan kesejahteraan hidup dan perekonomian rumah tangga anggota, mendidik anggota untuk hidup hemat, ekonomis, dan berpandangan ke depan melalui sikap dan perilaku ke depan. Anggota dapat memperoleh modal usaha. Anggota diarahkan untuk mengembangkan usaha yang produktif dan menguntungkan. Adanya pembiayaan yang berbagi hasil akan melatih anggota yang kalkulatif dan musyawarah. Anggota akan terbiasa memegang amarah, jujur, dan mengembangkan tanggung jawab atas asas pembiayaan yang diterima, serta meningkatkan kepercayaan pihak lain dari lembaga keuangan lain. Selanjutnya, manfaat bagi lingkungan. Terbentuknya jaringan pemasaran yang baik. Dengan adanya BMT di lingkungan, maka BMT mampu membina lingkungan sekitar. Manfaat yang ketiga yaitu manfaat bagi perekonomian rumah tangga Islam. Dengan adanya BMT, maka akan terangkatnya kesulitan permodalan rumah tangga. Baik, inilah merupakan struktur BMT. Bisa kamu pahami di sini? Ya, tentu kamu bisa. Itulah dia mengenai struktur BMT. Sekarang kita akan membahas persamaan dan perbedaan dari keduanya.
Inilah persamaan antara BMT dengan koperasi, dengan tujuan yang terkandung di dalamnya ialah sama-sama berusaha untuk mesejahterakan anggota, khususnya dan kepada masyarakat umumnya, serta mengentaskan kemiskinan bagi perbaikan ekonomi rakyat. Sistem kerja BMT dan koperasi pun hampir sama, masing-masing menggunakan instrumen berupa tabungan dan iuran anggota ketika awal masuk sebagai anggota, yang dinamakan sebagai tabungan pokok. Bisa ya dipahami? Oke, kamu bisa. Dan inilah dia perbedaan antara BMT dengan koperasi. Bisa kamu lihat aspek perbedaan di antara keduanya. Oke, saya rasa kamu bisa memahami dan bisa untuk menyimpulkan. Saya yakin sekali kamu pasti bisa. Sekian video kita pada kesempatan kali ini, semoga dapat memberikan manfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.